Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang materi tema 6, subtema 3, pembelajaran 3, yaitu tentang persebaran sumber daya alam di Indonesia. Jadi materinya persebaran sumber daya alam di Indonesia. Langsung saja kita simak materinya. Persebaran sumber daya alam berupa beragam jenis flora. Flora itu tumbuhan ya maksudnya. Dan fauna atau hewan. Fauna itu hewan. Tersebar secara tidak merata di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Jadi di Indonesia ini ada beragam jenis tumbuhan dan beragam jenis hewan yang tersebar secara tidak merata. Kenapa flora dan fauna di Indonesia ini tersebar secara tidak merata? Itu disebabkan karena keadaan alam di Indonesia yang berbeda-beda di setiap daerah. Nanti akan dijelaskan di bawah. Lanjut. Yang pertama kita bahas dulu tentang fauna atau hewan. Begitu banyak jenis hewan yang terdapat di Indonesia. Yang pertama hewan liar. Hewan liar yang banyak terdapat di hutan-hutan seperti ular, harimau, gajah, kera, badak, banteng, rusa, dan lain-lain. Jadi yang pertama hewan itu ada hewan liar. Hewan liar biasanya dia terdapat di hutan-hutan. Yang kedua ada hewan ternak. Hewan ternak ini contohnya seperti ayam di Pengalengan, Bandung, sapi di Boyolali, itik alabio di Kalimantan Selatan, biri-biri di Pekalongan. Biri-biri ini nama lain dari domba, ya, biri-biri. Ternak kebau di Jawa Tengah, ternak kuda sandalwood di Nusa Tenggara. Kuda sandalwood ini adalah salah satu jenis kuda yang ada di Indonesia. Lalu penduduk pantai juga banyak mengusahakan ternak udang dan ternak bandeng. Peternak bandeng dan udang menggunakan empang atau tambak. Jelas ya? Jadi ada hewan liar, ada hewan ternak untuk fauna. Yang kedua, flora atau tumbuhan. Yang kedua akan bahas tentang persebaran tumbuhan di Indonesia. Sumber daya alam tumbuhan diantaranya tanaman pangan, tanaman industri, dan hutan. Jadi dibagi tiga. Yang pertama tanaman pangan. Tanaman pangan menghasilkan bahan pangan seperti padi, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Untuk tanaman pangan ini contohnya seperti padi ya. Padi itu kan fungsinya dia nanti sebagai tanaman pangan. Jadi dia sebagai bahan makanan. Palawija itu contohnya seperti tanaman-tanaman seperti ketela atau singkong, itu termasuk palawija. Sayur-sayuran dan buah-buahan. Sayur-sayuran seperti bayam, sawi, buah-buahan seperti apel, jeruk, itu buah-buahan. Lalu yang kedua, tanaman jenis industri. Tanaman industri menghasilkan bahan industri dan perdagangan ekspor. Berikut jenis-jenis tanaman industri dan daerah penghasilnya. Tebu di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Karet terdapat di Palembang, Jambi, dan Riau. Kopi terdapat di Jawa Timur, dan Jawa Barat. Kelapa sawit terdapat di Medan, Pematang Siantar, Jambi, Palembang, dan Lampung. Tembakau terdapat di Delhi, Besuki, Surakarta. Teh terdapat di Bandung, Jawa Barat. Kopra. Kopra ini terdapat di Sulawesi dan Sumatera. Kopra ini hasil dari pengeringan kelapa. Sari kelapa, bukan sari kelapa. Jadi kelapa yang dikeringkan itu adalah kopra. Kalau untuk tembakau ini adalah bahan baku pembuatan rokok, ya.
Jadi ada tanaman yang kedua ini adalah tanaman industri. Dia menghasilkan tanaman yang digunakan di pabrik-pabrik biasanya atau yang dikirim ke luar negeri. Contohnya seperti tebu, karet, kopi, kelapa sawit, tembakau, teh, dan kopra. C. Hutan di Indonesia ada yang terdiri atas satu jenis tanaman, yaitu homogen, dan ada yang terdiri atas bermacam-macam tanaman, yaitu heterogen. Yang ketiga, persebaran tumbuhan di Indonesia ada jenis hutan. Tadi ada tanaman pangan, ada tanaman industri, yang kedua, yang ketiga adalah hutan. Hutan sendiri di Indonesia ada dibagi menjadi dua, yaitu hutan homogen dan hutan heterogen. Hutan homogen itu terdiri atas satu jenis tanaman. Jadi satu hutan itu isinya satu jenis tanaman. Bedanya dengan hutan heterogen, heterogen itu hutan yang terdiri atas bermacam-macam tanaman. Jadi hutannya itu berbagai macam tanaman ada di sana. Ada dua jenis hutan berarti ya. Hutan mempunyai banyak manfaat antara lain mencegah banjir. Mencegah banjir yang pertama manfaat dari hutan. Yang kedua tanah longsor, mencegah tanah longsor. Yang ketiga menyimpan cadangan air. Yang keempat tempat perlindungan hewan. Jadi adanya hutan ini mencegah banjir. Karena banyak resapan-resapan air jika hutannya banyak tanaman sehingga banyak resapan air. Jadi tidak mencegah terjadinya banjir. Terus yang kedua mencegah tanah longsor karena akar-akar tanaman tadi itu kuat sehingga tanahnya pun tidak gembur, tidak mudah longsor. Terus yang ketiga menyimpan cadangan air. Jadi jika hutannya banyak, hutannya asri, hutannya sehat, itu air tadi itu kan sumbernya dari mata air. Sehingga semakin banyak hutan, semakin banyak sumber mata air. Terus yang keempat, tempat perlindungan hewan. Jadi hewan-hewan ini kalau hutannya masih banyak, akan banyak hewan pula yang ada di dalam hutan. Karena hewan itu kan tempat alaminya adalah di hutan. Lanjut, persebaran sumber daya alam tambang yang ada di Indonesia diantaranya, ini lanjut ya, ini ada materi lagi tentang sumber daya tambang di Indonesia. Contoh lagi, tadi kan ada apa aja tadi? Hewan, terus tumbuhan, sekarang tambang, bahan tambang. Di Indonesia itu ada bahan tambang berupa kapur di Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, dan Jawa Barat. Tambang yodium di Semarang, Jawa Timur. Tambang asbes di Banjarnegara. Tambang marmer di Banjarnegara juga, Tulungagung, dan Trenggalek. Marmer itu biasa dibuat untuk lantai itu ya. Biasanya kalau marmer itu di masjid-masjid itu lantainya marmer. Asbes ini biasanya untuk atap. Yodium ini untuk garam kandungan dalam garam, yodium. Kapur ini bisa untuk nulis di papan tulis, sebagai bahan bangunan itu juga kapur. Terus lanjut, belerang terdapat di Telaga Bodas Garut dan Maluku Utara. Belerang ini kandungan mineral dari gunung biasanya ya. Dia bisa dimanfaatkan untuk kosmetik atau obat-obatan. Keenam, minyak bumi terdapat di Sumatera Utara, Jambi, Riau, Sumatera Selatan, Jatibarang, Kalimantan, Cilacap, Pangkalan Brandan, Dumai, Pelaju, dan Balikpapan. Minyak bumi ini untuk macam-macam. Untuk biasanya kalau minyak bumi itu untuk bahan bakar seperti bensin, premium, pertalite, pertamax, itu minyak bumi. Batu bara terdapat di Banjarnegara, Umbilin, Bukit Asam. Batu bara ini digunakan untuk bahan bakar. Biasanya batu bara, batu yang bisa dibakar. Bukan areng ya, batu bara ada sendiri.
Tembaga terdapat di Cikotok, Muara Sipeng, dan Papua. Tembaga ini biasanya untuk bahan kabel. Besi terdapat di Cilacap, Kalimantan Tengah. Ya, besi. Besi ini untuk banyak ya, besi ya. Sudah banyak yang tahu tentang besi. Timah terdapat di Bangka Belitung dan Sikep. Timah ini untuk solder, untuk merekatkan menggunakan solder. Itu namanya timah. Jadi ini tadi persebaran sumber daya alam berupa tumbuhan yang pertama, yang kedua hewan, fauna di hutan-hutan, yang ketiga tambang. Jadi ada 3 persebaran sumber daya alam di Indonesia. Apa yang menyebabkan sumber daya tadi itu bermacam-macam? Di wilayah ini dia menghasilkan ini, di wilayah ini dia punya hutan ini, di wilayah ini tanamannya ini. Kenapa seperti itu? Kenapa beragam? Karena keadaan alam di Indonesia itu berbeda-beda. Ada yang pegunungan, ada yang pantai, ada yang persawahan, ada yang dataran tinggi, dataran rendah, ada yang suhunya dingin, ada yang suhunya panas. Contoh di Malang itu dingin, Surabaya itu panas. Kalau di pantai biasanya warganya membudidayakan seperti udang, bandeng, atau ikan-ikan yang lain. Itu di pantai. Beda dengan di gunung. Di gunung mereka membudidayakan pertanian. Jadi tidak sama ya. Jadi tidak mungkin orang pantai itu bergerak di bidang pertanian. Itu tidak mungkin karena dan juga tidak mungkin untuk warga di gunung itu membudidayakan ikan, itu juga tidak memungkinkan karena sesuai dengan keadaan alamnya masing-masing ya. Itu saja mungkin materi untuk hari ini. Silakan kalian baca juga untuk di buku temanya ya. Selanjutnya akan dilanjut untuk mengerjakan soal-soal latihan tematik. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.